Perkenalkan, nama saya Poppy Sofiana. Di sini saya akan memaparkan tentang perencanaan pembangunan Indonesia pasca COVID-19. Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia telah terjadi penyebaran pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan perubahan pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, serta pada akhirnya menimbulkan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021. Dengan demikian, perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Belajar dari langkah-langkah yang telah diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak COVID-19 dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, menguatkan sektor kesehatan, yang kedua yaitu melindungi masyarakat dan dunia usaha, yang ketiga yaitu mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan yang keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi COVID-19. Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Dalam pandemi COVID-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia untuk masuk menjadi negara maju dalam jangka menengah. Pandemi COVID-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, tahap keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus COVID-19 yang diarahkan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor, mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya. Dalam hal ini, pemerintah menyusun RKP. RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah yang merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan nasional untuk periode 1 tahun. RKP harus yang pertama yaitu merujuk pada RPJMN dan yang kedua yaitu selaras dengan Renja atau Renja Kementerian atau lembaga. Yang ketiga yaitu selaras dengan RKPD melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional secara bottom up dan top down. Selaras dengan RPJM artinya RKP menjabarkan apa yang telah tercantum dalam RPJMN melalui pembangunan tahunan. Selaras dengan Renja kementerian atau lembaga bahwa dalam penyusunan rancangan RKP harus mempertimbangkan
rancangan Renja, kementerian atau lembaga, dan selaras dengan RKPD, yang artinya perencanaan pembangunan di daerah merupakan hal yang harus diakomodir dalam perencanaan pembangunan nasional, serta RKP yang telah ditetapkan merupakan rujukan penyusunan RKPD. Pemerintah Indonesia sendiri baru merampungkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024 ketika pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh dunia, yang dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. Dokumen yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan untuk masa 5 tahun ke depan itu disusun ketika Indonesia belum punya catatan kasus COVID-19, sehingga seluruh asumsi yang melandasinya berdasarkan keadaan normal. RPJMN 2020 sampai 2024 dengan mengusung visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang kelima yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kemudian yang ketujuh yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pembangunan untuk pemulihan yang terdampak pandemi COVID-19. Tema pembangunan RKP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. RKP tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020 sampai 2024. Kemudian hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, penyusunan RPKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, maka 7 PN dalam RKP 2021 ini tetap dipertahankan hingga 2024 dengan mengacu pada agenda pembangunan dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024 juga telah menetapkan MP sebagai fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP. Dengan demikian, maka beberapa MP atau major project direncanakan untuk langsung dikaitkan dan difokuskan dalam rangka mendukung tema RKP 2021 ini. Kemudian yaitu sasaran dan target RKP tahun 2021, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5% sampai 5,5%. Kemudian yang kedua yaitu
tingkat inflasi secara nasional berkisar 3%. Yang ketiga yaitu sasaran tingkat kemiskinan kisaran 9,2% sampai 9,7%. Kemudian yang keempat yaitu IPM menjadi 72,78 sampai 72,90. Yang kelima yaitu Gini rasio kisaran 0,377 sampai 0,379. Dan yang keenam yaitu tingkat pengangguran terbuka berkisar 7,58% sampai 8,2%. Arah kebijakan RKP tahun 2021 yaitu dalam upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup yang pertama yaitu penguatan sektor kesehatan, yang kedua yaitu reformasi sistem perlindungan sosial, yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata. Yang keempat yaitu pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Yang kelima yaitu akselerasi investasi. Yang keenam yaitu pemulihan industri dan perdagangan. Yang ketujuh yaitu pembangunan pariwisata. Yang kedelapan yaitu pendalaman sektor keuangan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila dalam pemaparan saya ini terdapat kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.